Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kajian ngaji online yang diadakan oleh Fokus Forum Komunikasi Ustadz bersama umat. Dan insya Allah malam ini adalah malam yang ketiga, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ariful Maholi SI Al-Hafiz. Mungkin dari jamaah sekalian sebagian sudah kenal beliau ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Ariful Maholi. Kemudian kepada jamaah yang baru bergabung, saya informasikan bahwa kajian ini, ngaji online ini, insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Minggu malam. Ya seperti ini ya, Ahad malam. Dan insya Allah linknya tidak berubah. Cuma nanti tolong dibantu supaya kita semuanya dapat amal jariah dari kajian kita malam hari ini. Dan kalau kita belum bisa menyampaikan secara langsung, minimal kita ikut membagikan ya kepada keluarga kita, saudara kita, atau teman-teman kita, atau mungkin di status kita masing-masing di Facebook, IG, dan lain-lain, supaya kajian atau ngaji online ini bisa lebih tersiar lagi, lebih banyak. Dan insya Allah bagi jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ikut membagikan informasi tentang ngaji online ini, insya Allah juga akan mendapatkan insya Allah pahala jariah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada Ustadz Ariful untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Insya Allah akan menyampaikan bertema makna jihad sesungguhnya. Betul kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa sallam sabilahu wa nahja manhajahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Ma'asyiral musyahidin wal musyahidat rahimakumullah, para asatid, para hujat, wabil khusus jamaah Zoom Forum Komunikasi Ustadz bersama umat. Mohon maaf kalau suara saya banyak iklan, karena posisi saya di luar musola, di dalam ada taklim juga, dan kebetulan ada saudara-saudara kita yang beda akidah, yang masih memelihara kalem. Jadi kalau suaranya nanti ada iklan itu khalqun min khalqillah aidon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang utama, segala puja dan pujian yang milik Allah Azza wa Jalla. Allah adalah penggenggam segala kekuasaan. Allah adalah sumber segala kejadian. Allah adalah pengatur segala keadaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi, petang, siang, malam kita menyembah, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon solusi dari bermacam-macam problem, resah, gundah, musibah, serta berbagai masalah. Dari Allah semua berasal, dan akhirnya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua akan kembali kepada Allah setelah tiba waktunya ajal dan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada hamba dan makhluk Allah yang paling mencintai dan dicintai Allah, yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling bahagia, yang paling sabar, yang paling dermawan,
yang paling santun, yang paling gagah berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita jadikan qudwah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral musaidir rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ciri khas dari ceramah dan tausiah saya, karena semua orang, semua ustadz punya ciri khusus. Ustadz Sa'dat, kalau dengar suaranya mirip Zainuddin MC. Ustadz Soleh, tausiahnya bikin orang menangis. Ya. Ada ustadz yang lain, ada yang karena lagu-lagunya. Ciri khas dari ceramah saya itu adalah yang mungkin juga dimiliki yang lain, ada pantun dan ada lagunya. Ya, karena materi saya jihad, saya mau menyampaikan sebuah lagunya Sautul Harokah. Ya. Insya Allah Pak Soekarno dari akhir apa? Langsung saya ambil refnya. Allahu hayatuna, Al-Quran dusturuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Allahu Akbar, biar semangat. Musyahidin wal musyahidin rahimakumullah. Saya awali dengan firman Allah yang tentu para asatidz sudah sangat hafal. Di surat At-Taubah ayat 41, halaman Qur'annya 194, halaman juznya 13, barisnya 12, berarti pojok atas, posisinya kiri. Jadi posisi Quran cuma kiri. Ya, saya ulangi. Jadi mukadimah ayat yang saya bacakan, ya ini, bisa dilihat. Surat At-Taubah, halaman Qur'annya ada di situ semua, jadi nanti pemirsa yang mau ngecek Qur'annya bisa. Selalu saya berikan halaman Qur'an, halaman juz, baris, dan posisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini intinya perintah untuk berangkat berjihad. Baik jihad di makna khusus maupun di makna umum, dalam kondisi ringan maupun berat, dalam kondisi banyak yang menghalangi maupun mensupport. Ya. Dalam Al-Quran, terminologi jihad itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, kata al-jihad terulang 30 kali. Ini bisa bermakna jihad secara umum atau secara khusus perang. Lalu yang kedua, ada al-qital. Bisa dilihat? Kelihatan? Al-qital ini terulang 20 kali. Lalu yang ketiga, al-harb. Al-harb. Kalau qital itu pasti perang, mengangkat senjata. Lalu yang ketiga, al-harb. Harbun. Harb ini adalah perang karena fanatisme, dendam, dan sebagainya. Tidak ada mati agama. Lalu yang keempat adalah al-ghazwah.
Al-Ghazwah ini dalam Al-Quran terulang 1 kali. Di surat Ali Imran, juz 4, halaman Quran 70, halaman juz ya 9, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, jihad secara etimologi, jadi jihad itu, ini semua sudah jago nahwu sorok, tapi mungkin ada pemirsa nanti yang mengecek, dari jahada yujahidu jihadan. Nah, akar maknanya dari al-juhdu. Al-juhdu itu mengeluarkan TUK. T itu tenaga, U itu usaha, K itu kekuatan secara maksimal. Jadi dari akar kata al-juhdu. Lalu dari akar kata yang kedua adalah al-jahdu. Al-jahdu melakukan suatu pekerjaan secara optimal, secara maksimal. Berarti 100%. Mengurus anak optimal, itu al-jahdu. Mengurus bisnis optimal, itu al-jahdu. Maka muncul istilah al-mujahadah atau optimalisasi. Lalu yang kelima, belum sempat saya tulis, ada yang perang itu menggunakan wa darabtum fi sabilillah. Ini belum dihitung berapa kali. Hadirin musyahidin rahimakumullah. Jadi perang secara umum tadi maknanya itu, adapun secara khusus adalah mengangkat senjata li'ilai kalimatillah litakuna kalimatullahil ulya. Ya. Karena tadi ayatnya ada 30, ya. Makanya jihad di sini ada makna jihad non kitab. Jihad umum itu jihad non kitab. Contoh ayatnya ada banyak. Tadi 30, saya berikan contoh 3 aja. Nanti pemirsa yang mau mengulang lagi, yang tadi yang pertama sudah infiru di at-taubah. Ya. Ya. Lalu jihad yang dimakna non kital, makanya ada jihad siasi, jihad politik yang sekarang ini lagi ramai pilkada. Ada jihad iqtisadi untuk meningkatkan ekonomi biar tidak menurun dari bapak ke ayahnya, kata Ustaz Sadar. Lalu ada jihad ijtimai, jihad secara sosial. Ayat-ayat yang sering dibaca Ustaz Saleh di surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu termasuk jihad non kitab. Ya, ini diantaranya ayat-ayat yang menyebutkan jihad non kitab. Ya, ayat-ayat jihad non kitab. Di surat Ali Imran, halaman Quran, halaman juz, baris, posisi, bisa dicek. Di surat Al-Hajj, halaman Quran, di surat Al-Ankabut, dan di akhir surat Al-Ankabut. Ini. Menurut tafsir Departemen Agama, nah, biasanya ini Kemenak, kalau kita baca surat Ali Imran ayat 142, di footnote-nya yang nomor 147, makna jihad, ini versi Kemenak yang menyebar Qur'annya sudah dari zaman Bahala, itu bermakna 4. Yang pertama adalah berperang dalam rangka menegakkan Islam atau membela kaum muslimin. 1, clear, ini Kemenak. Lalu yang kedua, memerangi hawa nafsu, jihadun nafsi. Makanya ada ungkapan hadis atau sebagainya, nanti tolong dikoreksi. Ketika perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Lalu sahabat bertanya, wa jihadul akbar ya Rasulullah? Lalu jihad yang besar itu apa? Qala, Rasul mengatakan jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau musuh kita di depan, kita ke belakang aman. Kalau musuh kita di barat, kita ke timur nggak ketemu. Kalau musuh kita di atas, kita mingsap ke bawah nggak ketemu.
tetapi kalau musuh kita hawa nafsu, kemana aja, tidur, jalan, kemana aja ikut. Makanya jihadun nafsi. Wa ma jihadul akbar, jihadun nafsi. Nanti ini hadis makalah apa atau bagaimana, tolong dikasih masukan. Sudah hafal tapi saya belum pernah baca redaksi langsung. Ini. Jadi jihad gimana? Yang kedua adalah kita. Kalau kita ini pasti perang mengangkat senjata. Jadi dalam Al-Quran, kita ini pasti perang mengangkat senjata. Dalam Al-Quran terulang 20 kali tadi, di antaranya ayat yang familiar, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian berperang al-qital. Wa huwa kurhul lakum, padahal tidak kamu sukai, kamu benci. Karena perang itu resikonya mati. Istrinya janda, anaknya yatim, dan sebagainya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci, tidak suka sesuatu tapi baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita menyukai sesuatu tapi buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini pasti di makna perang kita. Lalu di Al-Baqarah ayat 192, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'ala dzalimin. Yang ketiga di surat Al-Anfal, redaksinya mirip, cuman wa qatilu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Lalu di surat At-Taubah juga ada wa qatilul musyrikina kaffah. Jadi kalau yang menggunakan redaksi kita itu pasti perang mengangkat senjata. Ini. Lalu yang ketiga, Al-Harb. Al-Harb ini saya contoh ayatnya belum ketemu, nanti tolong yang bisa mencarikan, bisa dimasukkan. Al-Harb. Lalu Al-Ghazwah. Al-Ghazwah ini hanya terulang satu kali. Bisa dicek nanti ayatnya. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan. Dan perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, jenderalnya Rasulullah itu dinamakan Ghazwah. Karena ada syariah perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah dari tahun kedua Hijriah itu sampai wafatnya kurang lebih 28 kali melaksanakan Ghazwah. Artinya apa? Berarti setelah hijrah umur di atas 50, beliau sudah 28 kali memimpin langsung, bukti bahwa satu, beliau tidak kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Memerintahkan untuk berjihad dan langsung dia terjun langsung sebagai jenderalnya. Satu. Yang kedua, berarti Rasulullah itu punya fisik yang prima. Dari usia 52 sampai 60, beliau memimpin berbagai pertempuran. Lalu yang ketiga, beliau ahli strategi perang. Jadi maknanya. Ini. Ghazwah dalam Al-Quran hanya terulang satu kali. Dan yang kelima adalah wa darabtum fi sabilillah. Seluruh yang ada rangkaiannya fi sabilillah, dari al-jihad fillah, al-qital fi sabilillah, al-ghazwah fi sabilillah, wa darabtum fi sabilillah. Ya, ini baru dari ayat-ayatnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Makanya dari 5 perspektif tadi, dari 5 takrif tadi, saat ini yang paling masih relevan, artinya perang al-qital, perang mengangkat senjata itu tidak bisa dinafikan karena sejarah mencatat, tetapi para ulama mengatakan bahwa itu alternatif paling akhir dikala diplomasi, dikala perundingan, dikala opsi-opsi tidak ditempuh, nah, maka itu baru boleh dilaksanakan. Itu makanya dalam hadisnya, sekarang saya baca perspektif hadisnya, ayat-ayatnya sudah. Dulu pernah saya sampaikan, makanya dalam bab jihad ini, kalau kita pakai rujukan yang paling sederhana, Riyadhus Shalihin, bab jihad ini ada 68 hadis, jadi paling banyak. Yang kedua itu ada 34 itu tentang zuhud, ada yang 31 tentang sederhana, sabar itu ada 29.
Jadi bab jihad ini bacanya juga harus jihad, mempelajari alur jihad. Di antaranya yang sering dibaca oleh Ustaz Sirah, man mata walam yakhzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, nah, mata min syu'batin minan nifaq. Wah, ini ancamannya ngeri. Barang siapa yang wafat mati walam yakhzu dan belum pernah berperang. Artinya kalau yakhzu yang digunakan itu perang. Nah, walam yuhaddis bil ghazwi, atau tidak berkeinginan atau tidak ada kerentak cita-cita untuk bil ghazwi, maka matinya min syu'batun minan nifaq. Nauzubillah min dzalik. Penafsirannya nanti Ustaz Sirat dan yang lain. Dalam hadis yang lain Allah jelaskan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatakum. Nah, ini jihad secara umum berarti. Perangilah orang-orang musyrik pertama dengan amwal. Ya. Lalu dengan anfus, dengan jiwa. Dan ketika memang penceramah Ustaz itu ada dalilnya. Memang ada perintahnya. Wajahidu bi alsinatikum. Dengan tutur kata, statement, amal ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf dan sebagainya. Karena perintahnya bi jahidul al musyrikina bi amwalikum, harta. Di stop, jangan kamu sebab berhala, ini saya kasih duit, ini baju buat ke masjid, Madimah, bajunya Alumia, kamu sholat. Nah, insya Allah stop. Kamu jangan ke Gunung Kawi, jangan mencari kekayaan, jangan menyebar tuyul, jangan menyebar mak lampir, jangan menyebar grandong. Ini tak kasih motor, kamu mau sholat, nanti tak kasih besar beras. Nah, ini urusan hati-hati kusnoro. Lalu dengan anfus, nah, dengan jiwa. Dan yang ketiga bi alsinatukum. Ya ustaz-ustaz itu jihadnya bi alsinatukum. Walaupun tidak menafikan ustaz-ustaz yang secara ekonomi bagus juga dengan amwal, dengan anfus, ya kalau ngomong pasti dengan jiwa juga. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Terakhir, ini hadisnya 68. Jadi kalau baca hadis jihad aja sudah jihad. Karena di kitab Riyadhus Shalihin, belum di Bukhari-nya, itu 68. Paling banyak di bab 234 itu ada 68 hadis sendiri. Sabar itu hanya 29 dan sisanya lebih sedikit. Terakhir, Islam tidak mengharapkan ketemu musuh. Islam tidak mengharapkan mencari musuh. Satu musuh itu banyak, 1000 kawan itu dikit prinsipnya. Tetapi tidak menafikan bahwa terkadang kita punya musuh. Makanya ada 3 hadis di bab sabar dan di bab jihad itu ada 2. Di hadis ke-40, la tatamannau liqa'al aduwi, jangan berharap ketemu musuh. Walaupun kita jago karate, jago kungfu, jago-jago yang lain. Was'alullaha al-afiyah, mohon kepada Allah diberi al-afiyah, sehat batin. Sehat. Fa'idha laqitu, tetapi kalau kondisi tidak bisa dihadapin, kita harus berhadapan, harus bertemu, maka fa'idha laqitum fasbiru, bersabarlah. Dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, terusnya hadis, annal jannata tahta dilalis suyuh, karena surga itu di atas kilatan pedang. Lalu ada doanya, ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ahzimhum wangsurna alaihim. Jangan berharap ketemu musuh, tetapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan kita berhadapan, maka wasqulullah al-afiyah, minta diberikan kekuatan, fasbiru, bersabar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, hadis yang sudah saya baca berulang-ulang, ada seorang Arab A'rabi. Ini yang pertanyaannya cerdas. Hadisnya, anna A'rabian atan nabiyya. Seorang Arab A'rabi datang kepada Nabi. Ini pertanyaan bukan malas, pertanyaannya sudah berdasarkan analisa, cuman tidak berani sembarangan memvonis, menghakimi. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil mahna, war-rajulu yuqatilu liyuzkar, war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu. Kadang terbelisik makalah karena rafa. Wa fi riwayatin war-rajulu yuqatilu syaja'atan
warrajulu yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin warrajulu yuqatilu ghadaban. Jadi ada 6 realitas sosial. Dia mengamati ada orang yang berjuang lil makna karena harta rampasan. Ada yang liuzgar biar viral terkenal. Ada yang liuramakanhu ketahuan posisinya. Wa fi riwayatin ada yang syajara'atan biar heroik dimakamkan di taman makam pahlawan. Lalu ada yang ghadaban karena marah. Ada yang hamiyatan yang karena fanatisme. Lalu Arab ini bertanya, ya Rasulullah, man fi sabilillah, dari 6 model tadi, mana yang fi sabilillah? Lalu Rasulullah mengatakan, qala man qatala li takuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berjuang, barang siapa berjihad, barang siapa membela kebenaran keadilan karena litakuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Pengen agama Allah jaya, agama Allah tegak, dia adalah fisabilillah. Mudah-mudahan fokus kita semua, perjuangan sahabat-sahabat, perjuangan saya, karena litakuna kalimatullahi ulya, karena pengen Islam jaya, Islam tegak, dan menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin musyahidin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan mohon diberi tanggapan pada Akhi Ustadz Soekarno. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz Ariful atas paparan tausiahnya bertemakan dengan makna jihad ya. Mungkin bagi teman-teman jamaah sekalian, mungkin yang baru bergabung juga ya. Alhamdulillah ini ada yang hadir dari Lombok, ada dari Purwakarta, dan dari Tangerang. Nah, alhamdulillah nih dari Pak Asep nih dari Purwakarta, Masya Allah. Dari Pak Erwan tadi dari Lombok nih, dan sisanya dari Tangerang, alhamdulillah. Baik, mungkin dari jamaah sekalian ada yang dari sampaikan Ustadz Ariful tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh melalui chatting ya, atau kalau mau langsung juga boleh, tinggal lambaikan tangan aja untuk dibuka suaranya. Kalau bisa dibuka videonya dulu ya, dibuka videonya yang mau bertanya. Ya. Kalau nggak ada nih, dari saya dulu, Ustadz Ariful. Oh ya, betul. Ya, jadi kalau kita memang yang selama ini mendengar bahasa jihad itu kan memang kesannya tuh kayaknya serem gitu kan. Nah, apakah itu karena memang kita sering mendengar bahwa jihad itu dikesankan memang hanya perang mengangkat senjata gitu kan. Nah, ternyata tadi sepintas Ustadz jelaskan kan ada banyak makna jihad ya, apalagi yang relevan saat ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan makna yang sangat relevan saat ini tuh apa aja sih yang bisa kita gunakan dengan kata-kata jihad ini, Ustadz? Ya, jazakumullah ahsanal jazak kepada Ustadz Soekarno. Mungkin ada Ustadz yang mau bantu jawab, silakan teman-teman. Ustadz. Ya, bentar. Ini kabar hilang. Oke. Tadi dalam, saya ulang lagi, tadi yang jihad di makna non-kital itu lebih banyak dari 30. Yang di makna kital itu ada 20. Ya. Sekarang ini yang real, mungkin kalau, jadi memang perintah jihad itu lil kafirin al-muharribin wal musyrikin. Ya. Atau kafir yang harbi. Nah, sekarang ini belum ada fatwa, belum ada
bahwa mungkin nanti teman-teman tambahin kategorinya masih kategori dhimmi, mu'ahada. Jadi lebih relevan yang jihad non qital yang kita hadapi sehari-hari. Contoh yang di ayat di surat Al-Ankabut, faman jahada fa innama yujahidu li nafsi, di ayat 6-nya. Makanya lebih perspektif kemenang yang kedua adalah tadi yang jihadun nafsi. Kita bagaimana mendidik anak ini sabar. Bagaimana di tengah pandemi ini, job jarang, akikah jarang, tahlil jarang, ceramah jarang. Sementara kebutuhan tetap, listrik tetap, SPP tetap, make up istri tetap. Nah, ini berarti kalau kita tidak bisa mengupdate penghasilan, berarti jihad untuk menekan pengeluaran. Ya, tadinya dari yang pakai bedaknya mahal, yang iklan di TV pakai bedak karombol, kasihan istrinya. Ya, tadinya yang berasnya yang harga seliter misalnya 15-20, ya kita prihatin dikit yang 10.000 dan sebagainya. Nah, jadi jihadun nafsi ini yang memang elite. Sepanjang masa, sepanjang hayat, pasti jihadun nafsi ini. Tadi teman-teman belum ngasih masukan, itu termasuk hadis, makalah, apa statement yang roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Ada yang mengatakan hadis dhaif atau makalah atau statement. Saya belum pernah menemukan langsung memang hadisnya di banyak berbagai kitab, walaupun sudah sangat hafal. Ya, ini. Jadi jihad yang ketiga juga relevan. Yang ketiga adalah mendermakan harta untuk Islam. Untuk Islam itu lembaganya. Seperti kemusola yang kemarin vandalisme. Walaupun kemarin, insya Allah nanti kalau kunjungan lagi bawa sajadah baru, insya Allah. Tadi saya sudah sampaikan ke ketua. Atau kemusola-musola yang kena banjir. Atau saudara-saudari musibah, mendermakan hartanya untuk Islam, lembaganya, atau kaum muslimin. Dan yang keempat ini, ternyata makna jihad versi Kemenak itu memberantas kemungkaran baru menegakkan kebenaran. Jadi kalau ini musola, di depannya ada koplo, duluan mana kita ngaji apa nertipin orang itu? Ternyata urutannya memberantas kemungkaran dulu, baru menegakkan kebenaran. Kita mau maulid nih. Ternyata 10 meter dari maulid ada acara party-party yang maksiat. Nah, ternyata urutannya hierarkinya adalah berantas dulu kemungkaran, baru menegakkan kebenaran. Karena kemungkaran itu penyakit menular, penyakit masyarakat dan sebagainya. Jadi jihad di makna lil musyrikin wal kafirin muharibin, mungkin selama ini kalau yang belum makanya jihad yang 3 sampai 2, 3, 4 ini yang masih relevan dan tidak memenuhi kemungkinan di daerah-daerah tertentu itu sudah kayak di rohiknya itu masuk kategori pertama. Tetapi yang kita itu dari jihadun nafsi, jihadul mal, dan memberantas kebenaran, memberantas kemungkaran, memberantas keadilan. Ya. Betul. Ya, oke. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bapak Asep nih. Dari Purwakarta ya. Ada pertanyaan, Ustaz. Sering terucap bahwa bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak suka dibilang jihad. Ini termasuk terminologi yang mana? Jazakallah khair. Ya. Itu jadi tadi yang al-juhdu itu termasuk akar kata dari jihad juga al-juhdu sama al-jahdu, mengeluarkan TUK, tenaga, usaha, kekuatan secara maksimal. Ya, ini amal biniyatnya di sini. Jadi kalau ada dinaron anfaqta fi sabilillah, ada dinaron anfaqta fil yatama, ada dalam hadis, ada yang 1 dinar kita keluarkan untuk orang yatim, 1 dinar kita keluarkan untuk fukara, 1 dinar. Nah, mana yang terbaik? Ternyata
dinaron anfaqta ala iyalihi. Ternyata 1 dinar 100.000 yang kita keluarkan untuk anak istri yang kita cari bin asra itu lebih baik daripada urutan-urutan yang tadi, yatim itu apa. Jadi tanggung jawab suami dalam rangka mas'ulun an ra'iyatihi, bertanggung jawab sebagai imam, sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamu 'ala nisa, mencari nafkah, menghidupi anak, istri, itu bagian dari jihad secara umum. Ya. Jahidu fa innama yujahidu li nafsi. Jadi jihad secara umum ini lebih fleksibel, lebih universal. Jadi termasuk mencari nafkah yang halal, thalabul halal, mengurus anak, istri, dan sebagainya, bagian dari jihad non kita, jihad secara umum, insyaallah. Baik. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Boleh di chat atau ada yang mau dibuka suaranya? Tanya langsung, silakan. Buka dulu mungkin videonya. Baik, sambil menunggu yang lain bertanya mungkin ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita hari ini mengaji online bersama Fokus ya. Forum Komunikasi Ustadz bersama umat. Dan ini alhamdulillah baru yang ketiga. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ada Koko Fernandes nih, mau bertanya. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Koko dari Tangerang. Saya dari itu Odot ya. Saya sebenarnya bukan Ustadz. Saya sebenarnya bukan Ustadz. Apa nih Ustadz? Ya. Saya mahasiswa semester 7 alhamdulillah. Di mana? Jadi gini pertanyaannya, kan terkait jihad ya Ustadz. Saya sempat membaca bahwasanya jihad yang paling berat adalah jihad kepada diri sendiri. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Mohon sedikit gambarannya seperti apa gitu. Sementara kan tadi banyak dijelaskan tuh berbagai macam jihad. Kok ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya jihad yang paling besar itu di diri sendiri gitu. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah. Mas Kokoh ya, Tangerang. Kuliah di mana nih Mas? Saya di STAI Asukriya. Asukriya. Oke, siap. Jazakallah. Ya, Ustaz tadi Bu. Akhi Koko. Ya. Dia diri sendiri. Saya baca ada beberapa hadis di bab menjauhi orang-orang buruk, lebih-lebih di bab jihad sendiri. Jadi ada Abu Hurairah, Abu Dar. Ya Rasulullah, ini bertanya, ayyul a'mali afdal? Ada yang bertanya, amal yang paling afdal itu yang bagaimana? Walaupun Rasulullah terkadang kondisional menjawab urutan itu. Lalu dijawab, qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Pertama mengatakan iman kepada Allah, war Rasul, dan jihad fi sabilillah. Lalu sahabat bertanya, qultu ayyur riqabi afdal? Kalau budak yang paling utama itu yang bagaimana? Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Yang dia taat kepada bosnya dan kalau dijual mahal. Lalu sahabat, fa'ilam af'al, kalau kita nggak bisa bagaimana? Maka opsi ketiga, tu'inu shalihan kita menolong orang yang membutuhkan, membantu orang yang sangat membutuhkan, atau membuat sesuatu kita berikan orang yang membutuhkan. Ini opsi ketiga. Kalau opsi ketiga ini nggak bisa, maka dikasih opsi keempat. Araita in dhafu an ba'dil amal. Bagaimana kalau yang pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa? Jihad al-imanu billahi wa rasulihi wal jihad jadi nggak bisa. Terus menjadi menolong orang yang lain nggak bisa. Maka opsi yang keempat adalah takufu syarraka anin nas. Kamu menahan keburukan, tidak membuat orang lain susah, sedih, sengsara.
fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Itu adalah sedekah jihad terendah untuk dirimu sendiri. Jadi minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain tersenyum, jangan bikin menangis. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain tertawa, jangan bikin orang bersedih. Kalau kita tidak bisa bikin orang lain untuk tidur nyenyak, jangan bikin dia tidak bisa tidur. Jadi hierarkinya aja. Jadi memang jihadun nafsu itu kalau urutan-urutan di banyak hadis, itu memang tingkatan paling rendah. Takufu syarata ala nar fa inna sadaqatun minka ala nafsi. Jadi kalau kita mencegah keburukan, tidak beri manfaat tapi kita tidak berbuat sesuatu yang buruk, tidak merugi, tidak beri manfaat tapi tidak merugikan, maka itu sadaqatun minka ala nafsi. Itu juga jihad terendahnya. Kalau dalam banyak hadis diterangkan begitu. Jazakallah, akhi. Alhamdulillah. Ada yang lain mungkin? Kurang Ustaz. Apaan? Ada yang lain mungkin? Atau Kisah Dan atau Kiai Haji Jaidi Abdullah mau menambahkan? Tafadhol. Waalaikumsalam. Salam. Berkaitan dengan itu tadi ya, Rojana min jadil asgor ya jalal akbar. Kalau yang anak temuin itu memang hadis Rasulullah itu. Hadis Rasulullah. Iya. Kemudian ya hadis Rasulullah. Kemudian kalau tadi Ustaz Sukarno bertanya, kira-kira jihad sekarang yang lebih relevan apa? Pernah baginda Rasul menyatakan, dolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seabdul-abdulnya jihad adalah yaitu perkataan yang benar kepada penguasa yang durjana atau yang gitu. Jadi ini agak berat memang jihad yang ini. Kita harus berani mengatakan di depan sultan yang jair tadi. Nah, bahkan kalau kita diam, tidak mau berkata, apa kata Ali Adab? Kata man sakata anil haq bahwa syaitadul akhros. Siapa orang yang diam, tidak mau ngomong tentang al-haq, diam saja karena apakah takut dicopot jabatan atau apa, maka sama dengan setan bisu katanya. Allah. Terima kasih. Ya, kalau Yai. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Kisah Dan, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit aja menambahkan, mohon maaf baru datang tadi karena habis taklim. Jadi menambahkan apa yang sebetulnya sudah sempurna yang disampaikan oleh Ustadz Ariful ya, dan Pak Kiai Juhaidi. Cuma saya agak sedikit menambahkan dari sisi yang lain. Jadi di mana Ustadz Ariful tolong dimatiin dulu ininya. Nah iya suaranya. Di mana jihad itu kan berasal dari kata dasar jahada ya. Jahada atau jahida. Kalau jahida, masdarnya jahadun. Kalau jahada, masdarnya juhdun. Nah, dari juhdun ini, itu ada beberapa turunan atau kalimat yang menggunakan kata juhdun. Di antaranya adalah ijtihad, jihad, dan mujahadah. Ini semua kaitannya dengan upaya atau daya upaya seseorang untuk mewujudkan sesuatu.
Karena juhdun itu makna dasarnya juga bisa kita secara umum bisa kita artikan sebagai daya upaya atau upaya keras seseorang. Nah, kaitannya dengan ijtihad, juhdun dengan kaitannya ijtihad ini adalah merupakan satu perencanaan seseorang mewujudkan apa yang dicita-citakan. Seperti misalnya contoh sederhana, kalau kita ingin menjadikan anak kita seorang kiai, maka pesantrenkan anak kita. Jangan anak kita pengen dijadikan ulama, tapi kita sekolahkan di sekolah umum misalnya. Nah, itu tidak sesuai perencanaannya begitu. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai ijtihad gitu. Ijtihad di sini bukan bermakna secara fikih ya, tinjauan fikih. Yang kedua, bisa digunakan dari setelah ijtihad itu ada yang namanya jihad. Jihad ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz Ariful seperti tadi, juga dia jihad itu lebih pada kecenderungan upaya secara lahiriah, secara fisik, secara lahiriah. Upaya-upaya kerja-kerja seseorang untuk mewujudkan sesuatu itu dengan dalam bentuk lahiriah. Kalau mau kaya, ya kerja yang keras, kira-kira begitu. Kalau mau pintar, belajar yang rajin, seperti itu. Nah, itu jihad. Jadi dia lebih pada upaya yang bersifat lahiriah, gitu. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa itu lebih hebat lagi adalah yang justru jihad yang bersifat batiniah. Itulah yang disebut dengan mujahadah, gitu. Nah, mujahadah inilah jihad yang lebih pada bersifat batiniah. Gitu. Karena itu disinggung juga di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 142, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi di situ ada dikaitkan dengan sobirin, dengan kesabaran, di mana sabar itu adalah upaya atau kerja batiniah gitu loh. Allah tidak, kamu jangan dikira kamu bakalan masuk surga sebelum Allah melihat jihad kamu, sebelum Allah melihat upaya kamu dan melihat kesabaran kamu, kira-kira begitu. Nah, nanti mujahadah ini macam-macam tuh, upaya atau usaha daya upaya seseorang yang bersifat batinnya ini macam-macam. Bisa dalam bentuk kesabaran yang dahsyat, bisa dalam keikhlasan yang luar biasa, bisa dalam doanya yang begitu sangat dahsyat dan lain sebagainya. Bahkan dalam banyak hal justru kekuatan doa, kekuatan mujahadah itu lebih hebat daripada kekuatan jihad itu sendiri begitu. Artinya kalau kita lihat dalam sirah maupun dalam Al-Quran banyak sekali yang seseorang hamba tidak perlu kerja keras secara fisik, tapi karena mujahadahnya yang luar biasa, Allah langsung mewujudkan apa yang dia mau. Gitu loh. Jadi seperti misalnya dalam surat Al-Imran ya, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, di mana di dalam mihrab ternyata itu banyak sekali makanan-makanan. Sampai Nabi Zakaria berkata, "Qala ya Maryamu anna laki hadza." Dari mana semuanya ini Maryam? Kata Nabi Zakaria. Qalat huwa min indillah. Ini langsung di-share oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah kepada Maryam. Dan itu tidak melalui dengan kerja secara fisik gitu loh. Tapi Maryam lebih banyak dengan mujahadah. Saya kira itu secara sederhananya ya, jadi ada yang dalam bentuk kita perencanaan yang baik kemudian diwujudkan di dalam kerja yang bersifat lahiriah, dan yang lebih hebat juga tidak kalah hebatnya adalah dengan upaya-upaya batiniah ya.
seperti doa, keikhlasan, kesabaran, dan lain sebagainya. Barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tadi tambahan dari Ustadz Sahrul Ramadan atau kita kenal dengan Kisah Dan. Mungkin Kak, ini ada yang chat ya dari Pak Asep tadi. Jadi memang ini fokus ini tidak hanya untuk odot ya, tapi untuk umum. Memang ini baru dimulai dan ini adalah baru ketiga ya. Dalam suasana pandemi ini kita memberikan fasilitas kepada ustadz-ustadz yang bisa, yang punya waktu dan bisa berbagi dengan kita semuanya. Jadi ini untuk umum ya. Jadi silakan, ini kita sudah fix insya Allah jadwalnya setiap Ahad malam, setiap jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya mungkin berbeda dengan waktu yang di Lombok. Tadi juga ada yang bergabung dari Palembang ya. Mungkin bisa disesuaikan waktunya. Ya, insya Allah setiap hari Ahad jam 8 malam ya. Kita ini. Mungkin juga nanti mohon masukan juga yang lain barangkali ada ide-ide kajian-kajian atau tema apa yang kita akan sampaikan ya. Mungkin dari teman-teman silakan nanti bisa chat ya atau request langsung. Atau bisa juga kalau mau WA ke saya Japri ya, mungkin nanti saya masukkan dalam chat. Oke, saya mungkin belum memperkenalkan diri tadi, saya Soekarno ya, tinggalnya di Tangerang, ya Kabupaten Tangerang, Banten. Mungkin yang dari luar daerah, salam kenal semuanya. Ada pertanyaan lain lagi? Tafadhol. Atau Ustadz Ariful ada untuk closing statement-nya pada malam hari ini? Di unmute dulu, Ustadz Ariful, di HP-nya. Sudah. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi tambahan bahwa raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar seperti dia semakin Kiai Juwaidi adalah hadis. Tinggal nanti derajat hadisnya rawinya sama rawi sama sanadnya dicari. Karena sampai saat ini saya juga belum menemukan ini an siapa, rawinya siapa. Lalu yang kedua tambahan yang tadi belum sempat saya sampaikan juga dari Kiai Syahdan, ketua kita, bahwa ada al-istihad, ada al-istihad itu maksimalisasi pemikiran. Istihad pengen hafal Quran ya jangan salah ke pondok yang ilmu kanuragan. Pengen Al-Quran ya pondok Quran, terus istihadnya, terus kuliahnya di IIK, PTG dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang jadi ada istihad, ada mujahadah, ada jihad. Ada yang membagi istihad itu otak, mujahadah itu hati, jihad itu fisik. Jadi istihad pikirannya, otaknya cerdas, hatinya bersih, lalu ikhtiarnya maksimal. Jadi istihad itu pemikiran, mujahadah itu kebersihan hati, sedangkan jihad itu actionnya, fisiknya. Mudah-mudahan pikiran kita, hati kita, amal kita limardotillah, litakuna kalimatullahi al-ulya, dan mendapatkan berkah, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Masya Allah, mantap. Terima kasih atas jazakumullah. Silakan kalau mau ditambahin. Saya kira cukup itu closing statement-nya luar biasa dahsyat. Ya, mantap itu. Tinggal doa nih Pak Kiai Juwaidi. Tutup doa. Ya, betul. Doa Pak Kiai. Khamsa daqa'iq. Silakan, Kiai. Mana Kiai Juwaidi ini?
Yai. Kayaknya kisah dan juga nih. Oh, ada nih dah. Ya, doa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup dengan doa, hadis yang Rojan Miyal Sudah Jalal Akbar memang hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Saya Bro nih. Hadis dari Ibnu Amar, tapi hadis doib katanya. Dalam keterangannya dalam hadisnya doib. Ya. Ya, ada kalau lengkapnya kodim itu muqaddam Di jihad il asghar il jalal akbar. Jadi ini kaitan dengan Fadilatul amal lah. walaupun doib itu, tapi li fadilil amal itu ya sah-sah saja gitu ya, supaya bagaimana berjuang gitu. Ini mudah-mudahan nanti kita kaitan dengan hadis ini, kadang-kadang kita banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Kadang-kadang hanya matan aja kita sampaikan. Sanad dan rawi kadang lebih sanad. Insyaallah ini bagi Coba kita. Kiai ditunjukkan teksnya Kiai, ditunjukkan ke kamera teksnya kitabnya Kiai. Jangan gitu. Nah, itu ya. Kelihatan Mundur ya. dikit, Kiai. Mundur dikit. Ya. Oke, iya. Ada tuh kodim Kasih. tuh. Ya. Kalau nggak kelihatan beli nanti saya kirim. Oke, cukup Kiai ya. Jadi Sip. anak ambil dari kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW dikarang Nah, oleh Munawar Khalil, Kiai Haji Munawar Khalil. Iya. Nah, Ya. mudah-mudahan Hasan. keluarga besar forum umat ini tentang hadis agak selektif memang. Satu, kedua memang kita upayakan kayak tadi kalau Al-Quran, ayat, surat, nomor segala macam, hadis pun barangkali bukan hanya al-hadis gitu, tapi kita termasuk sanad dan rawinya kita dilengkapi gitu. Terima kasih. Baik, kita tutup taklim kita malam hari ini. Kita bermudah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fokus bersama umat ini betul-betul pertama fokus dan betul-betul menyatu dengan umat. Sehingga umat Amin. berjuang dengan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-ibadati wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli al-dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.